Ya, salam. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena hari Minggu bukan saja sebuah kebiasaan yang baik kami berkumpul. Tapi ketika kami berkumpul dalam beribadah, kami tahu ini kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami kering, tanpa Tuhan kami bingung, tanpa Tuhan kami panik, tanpa Tuhan kami enggak tenang. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, walaupun ada persoalan, ada masalah, tapi kami percaya kekuatan dari Tuhan bersama dengan kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu dengan suara kami. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan dengan hati dan pikiran kami. Roh Kudus, bekerjalah lebih daripada apa yang hamba bisa katakan, sebab hamba terbatas dalam banyak hal. Tapi Roh Allah yang ada dalam diri kami, Dia sanggup menyelidiki bahkan perkara-perkara yang tersembunyi daripada Allah. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Salam. Seorang profesor sangat terkenal di sebuah universitas. Kalau dia mengajar selalu para mahasiswa-mahasiswinya menantikan dia. Dan setiap kali dia pergi mengajar, dia tidak pernah menyetir mobilnya sendirian. Tetapi selalu ada seorang sopir yang menemani dia untuk menyetir kendaraannya. 1 tahun genap sang sopir itu ikut sang profesor. Dalam perjalanan hari itu, mahasiswa-mahasiswi yang akan diajar oleh profesor adalah mereka yang baru saja menyelesaikan sekolah lanjutan atas. High school ya, betul ya. Mereka belum pernah kenal sang profesor, tetapi mereka sudah dengar bahwa profesor ini adalah guru besar yang paling pintar di universitas itu. Dalam perjalanan jasnya profesor tidak dipakai, digantung di sebelah kanan dari tempat duduknya, dan di sebelah kanannya ditaruh beberapa tumpukan buku yang tebal, dan di atas tumpukan buku yang tebal itu ditaruh kacamata sang profesor yang juga tebal. Sampai di halaman parkir gedung atau universitas itu, profesor belum juga bangun. Sopirnya, saudara-saudara yang terkasih, dia mau bangunkan, dia takut. Oh, saya disclaimer dulu. Saudara, biasanya kalau profesor itu lagi mengajar, sopirnya biasa menarik sebuah kursi dari pintu samping dan dia duduk dan dia memperhatikan bagaimana caranya sang profesor itu memberikan kuliah. Setiap kali profesor itu memberikan kuliah, sopir itu akan menarik sebuah kursi dan dia duduk di sana melihat dan memperhatikan cara profesor itu mengajar. Yang 1 tahun genap yang tadi saya cerita, lalu kemudian saudara yang terkasih sampai di halaman parkir, sopir mau bangunkan profesor. Tapi dia takut, katanya, sebab profesor kalau lagi tidur dibangunkan gajinya bakalan dipotong. Tapi kalau dia nggak bangunkan, dia takut mahasiswa-mahasiswi baru ini mereka akan marah karena mereka sudah menunggu sang profesor yang sangat terkenal itu. Lalu dengan gaya yang meyakinkan, dia ambil jas profesor, dia ambil beberapa buku dan dia ambil kacamata, dia masuk dari pintu utama. Dan ketika dia melangkahkan kakinya untuk memasuki ruang kuliah, semua mahasiswa-mahasiswi mereka berdiri bertepuk tangan untuk sang profesor gadungan alias si sopir ini. Lalu dia mulai maju ke depan dan dia mengajar, saudara. Tiba-tiba profesor yang asli dari mobil kaget. Cari kacamata yang akan membantu penglihatannya, kacamatanya tidak ada. Jasnya juga tidak ada, tapi ada beberapa buku yang tersisa. Dan dia kemudian ambil buku dan dia turun dan dia masuk sebagaimana selama ini sopirnya biasa masuk. Dia menarik sebuah kursi dan dia duduk di sana. Dia memperhatikan cara sopirnya mengajar. Pertama kali dia jengkel sekali karena sopirnya lancang sekali mengambil kedudukannya sebagai seorang pengajar. Tapi kejengkelannya berubah menjadi kekaguman terhadap sang sopir ini. Karena dia lihat sopirnya mengajar hampir sama baik dengan dia mengajar. Lalu di tengah-tengah sopir lagi mengajar, dia bilang, baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Berani banget sopir ini, saudara. Dan ketika mereka bertanya, sopir ini bisa jawab. Sebab apa? Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya dia sudah pernah dengar sebelumnya. Waktu profesor lagi mengajar. Tiba-tiba seorang mahasiswa duduk paling belakang. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi matilah sopir ini karena pertanyaan itu belum pernah didengar sebelumnya. Lalu dia kan gaya meyakinkan, dia berkata, pertanyaan Anda terlalu mudah. Biar saja sopir saya yang menjawab. Saudara-saudara yang terkasih, nama saya tadi disebutkan Henry, saya marga saya Salak Parang. Orang agak banyak tulis salah, saudara-saudara yang terkasih. Tadi saya kemarin pelayanan di satu tempat, namanya di luar juga ditulisnya salah. Tapi saya lihat isi amplopnya tidak salah, itu yang lebih penting. Saudara-saudara yang terkasih, saya punya istri orang Sunda, namanya Netima, bisa berdiri, Mak? Ya, begitu. Kami punya 2 orang anak, yang besar, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Saudara yang terkasih, dan dua-dua sudah kerja, yang kecil dia pengacara, yang besar kerja di British Embassy di Jakarta, saudara yang terkasih.
Jadi menurut saya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia lebih oke ya. Orang Inggris berkata beg pardon, orang Indonesia cuma bilang ah. Orang Inggris berkata I think it will be better if you don't see each other again. Lalu orang Indonesia cuma bilang lu gue. Ya enggak ngerti ya saudara yang terkasih. Seorang opa belajar bahasa Inggris, dia masuk pertokoan. Lalu dia bersenggolan dengan orang barat baru 1 bulan. Dia bilang sama orang barat, I'm sorry sir. Lalu orang baratnya bilang I'm sorry too. Loh kok minta maafnya 2 kali? Si opa ini bilang kan saya cuma 1 kali. Lalu dia berbalik I'm sorry 3 katanya. Lalu opa ini berkata, what are you sorry for katanya. Lalu berkata, I'm sorry 5 katanya. Are you sick? 7 sir, saudara yang terkasih. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Henry gak penting, yang penting Alkitab yang kita mau buka ini. Kisah 4 ayat 12, 1 ayat saja saudara yang terkasih. 1 ayat biasanya saya khotbah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan 30 menit. Jadi kalau saya kutip 1 ayat lagi, berarti 1 jam kita beribadah di sini. Kisah 4 ayat 12, kita baca sama-sama yuk. Kisah 4 ayat 12, saudara yang terkasih. Dan kalau ada yang bahasa Indonesia tuh bahasa Inggris semua. Punya ada bahasa Indonesia? Kalau ada kita baca, oh ada sama-sama. 1, 2, go. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya dulu studi musik gereja dan teman-teman bilang harusnya lo gak boleh khotbah itu teriak-teriak. Tapi saya gak bisa kalau khotbah gak teriak. Jadi saya pastikan Anda gak akan ngantuk saudara-saudara yang terkasih. Tapi mereka bilang oh lu udah teriak-teriak masih bisa nyanyi juga. Masih lumayan saudara-saudara yang terkasih. Karena saya percaya bahwa pita suaranya Tuhan yang kasih. Saya percaya saudara Tuhan yang kasih kita kesempatan untuk hidup. Karena itu saudara-saudara yang terkasih saya yakin bahwa hari ini kita semua harus menyadari bahwa siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Nah judul khotbah saya, kebangkitan yang mengubahkan. Kebangkitan Yesus tentu saja. Nah kita bacaan ini yang saya baca ini adalah kata-kata dari Petrus. Ini kira-kira terjadinya 2 bulan sesudah saudara yang terkasih Yesus mati. Ya kita hitung secara cepat saja penampakan 40 hari, Pentakosta 10 hari, kemudian hari ke-50, lalu kemudian beberapa hari sebelumnya Yesus kemudian disalibkan. Jadi sekitar 2 bulan lah saudara peristiwa ini. Petrus itu kalau kita tahu, kita masih ingat, dia nyangkal loh sama Tuhan. Dia nyangkal. Jadi 2 murid yang menyangkal itu bukan cuma Yudas, satunya Petrus juga. Tapi gaya Yudas menyelesaikannya adalah dengan menggantung diri saudara-saudara. Tapi Petrus ketika dia menyangkal hanya dengan lirikan Tuhan saja. Petrus itu kemudian dia menyadari. Suami istri kalau yang sudah lama menikah. Biasanya kalau suami atau istri ada punya sakit apa. Yang makan yang gak boleh. Istri cuma ngelirik. Suami cuma sudah tahu saudara. Suami istri itu adalah hubungan yang paling unik saudara-saudara yang terkasih. Kalau saya bertamu ke rumah Panik. Panik cuma bilang. Ma, tiba-tiba kopi susu atau teh keluar. Cuma ngomong ma saja. Lalu ibu Nik masuk lagi. Lalu kemudian Panik batuk. Tiba-tiba roti bakar keluar saudara. Cari di kamus paling lengkap. Mana ada. Orang batuk dan panggil ma. Lalu kopi susu dan roti bakar keluar. Kecuali karena kedekatan. Kalau begitu kekristenan bukan cuma bicara tentang agama. Tapi kekristenan bicara tentang hubungan dengan Tuhan kita. Makin kita dalam berhubungan kita makin ngerti. Makanya orang suka bilang kok lu bisa tahu? Kok lu bisa ngerti? Dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Bapak mau khotbah apa nyanyi yang jelas saudara-saudara yang terkasih. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Petrus dia nyangkal Yesus. Petrus itu orang yang mau aktualisasi diri berlebih-lebihan. Di antara 11 murid yang lain. Saya adalah murid yang dekat dengan Yesus. Saya tahu rahasia Yesus. Saya tahu semua siapa Yesus. Tetapi ketika seorang perempuan hanya bertanya. Dari logatmu, dari bicaramu dan orang banyak kemudian berkata engkau dekat dengan orang itu maksudnya dengan Yesus. Petrus bilang saya enggak kenal. Tapi di atas kayu salib itu Yesus berkata Bapa ampunilah mereka.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa saudara yang terkasih, luar biasa. 2 orang pendeta hidup di sebuah desa. Tidak ada pendeta lain kecuali mereka berdua. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, pendeta satu sebelum mereka satunya meninggal, mereka ada persoalan, gak saling ngomong satu dengan yang lain. Gak lama pendeta yang satunya meninggal. Siapa yang mau bikin ibadah penguburan? Tentu saja pendeta yang masih hidup. Itulah sebabnya majelis dari pendeta yang sudah meninggal datang kepada pendeta yang masih hidup dan berkata, Pak Pendeta, tolong buat ibadah untuk penguburan kami. Oh gak bisa, kata pendeta ini. Karena waktu pendeta kalian masih hidup, kami gak saling bicara. Pak kan sudah meninggal, oh gak bisa. Lalu kemudian majelis dari pendeta yang sudah meninggal membujuk majelis dari pendeta yang masih hidup. Mohon supaya mereka sampaikan kepada pendeta mereka untuk buat penguburan. Akhirnya karena majelisnya sendiri yang ngebujuk dia mau. Sebab kalau enggak perpuluhannya ditahan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian akhirnya Bapak Ibu pendeta itu buat ibadah penguburan. Di liang lahat itu, di dalam liang lahat terbaringlah sang pendeta ini saudara yang terkasih. Dan pendeta kemudian dikhotbah dan diambil tanah dan berkata, manusia itu berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Seperti sialan satu di bawah ini. Lalu kita bilang, Pak lihat pendeta aja masih bisa dendam. Tunggu dulu saudara yang terkasih. Sesudah perang dunia kedua ada seorang wanita namanya Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita Belanda keturunan Yahudi. Waktu dia perang dunia kedua saudara yang terkasih, mereka ini dimasukkan dalam kamp konsentrasinya Hitler, Nazi itu. Lalu atas pertolongan Tuhan, Corrie ten Boom dia bebas. Lalu dia suka bersaksi kepada orang-orang. Dan satu ketika dia bersaksi kepada sekelompok orang Jerman. Ketika dia selesai bersaksi saudara yang terkasih, seorang bapak datang ke depan dan tanya, apakah bapak ini, ibu ini adalah ibu Corrie? Betul, maksud saya Corrie ten Boom, betul. Lalu dia ingat, dia berkata kepada Corrie ten Boom, saya adalah bapak ini. Dan Corrie ten Boom ingat bahwa bapak ini bapak yang paling kejam di kamp konsentrasi Hitler itu. Kakak perempuan yang namanya Betsy disiksa, ditelanjangi, dilecehkan secara seksual dan kemudian meninggal. Bapaknya yang sudah tua itu disiksa, dipukuli lalu kemudian meninggal. Dan atas pertolongan Tuhan Corrie ten Boom bebas. Lalu dia menatap bapak itu dan dia berkata dia hampir tempeleng bapak itu. Tapi dia ingat ada seseorang yang dia gak pernah lakukan apa-apa untuk orang itu. Tapi orang itu rela mau mati untuk dia yang namanya Yesus. Lalu dia berkata kepada bapak itu, dengan kekuatan saya sendiri, saya sulit mengampuni Anda, tapi dengan kasih yang Allah beri kepada saya, jabat tangan saya, karena engkau adalah saudara saya. Saudara, pelayanan itu harus didasarkan kepada kasih. Sudah berapa lama ibu nyanyi ke lagu-lagu kan? Pasti sudah ratusan, mungkin ada ribuan. Sudah berapa puluh ribu lagu yang teman-teman nyanyi saudara. Kalau bukan karena kasih, makanya orang bisa bosan dalam pelayanan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dalam pelayanan saya bertekad untuk melayani Tuhan bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena banyak orang, bukan karena gedung bagus, bukan karena banyak makanan. Apa saja saudara yang memuaskan jasmani, bukan. Tapi saya melayani, saya bilang Tuhan, karena engkau sudah mengasihi saya, orang berdosa, orang yang gak jelas ini, tinggi enggak, pendek iya, saudara yang terkasih. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan mengasihi saya. Rumah tangga harus dibangun karena itu. Maaf ya, kita laki-laki tadinya ganteng jadi gentong. Perempuan yang tadinya langsing jadi langsung. Ada banyak hal berubah saudara. Tapi kasih Tuhan sama kita gak pernah berubah. Mestinya begitu. Dulu saya menginginkan istri saya itu pemain piano. Jadi sebelum saya khotbah saya nyanyi, saya nggak usah kasih tahu lagunya. Dari cara jalannya saja dia sudah tahu lagu apa yang saya mau nyanyikan saudara. Saya dapat istri yang dulu ada satu lagu, dia nggak bisa suara satu, dia bisa suara dua. Pemusiknya main di C, dia suara dua. Naik di D, dia tetap suara dua. Pindah lagi ke E, dia tetap suara dua. Sekarang sudah bisa Maya? Sudah bisa ya. Sudah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ini yang saya pilih untuk kamu. Karena kamu kijang dapatnya Panther. Kecuali kamu Mercy dapatnya BMW saudara yang terkasih. Sudahlah, apa yang Tuhan kasih itu berdasarkan kasihnya kepada kita. Saudara, karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Petrus ketika kemudian pagi-pagi wanita-wanita itu datang ke kuburan. Dan mereka lihat, oh kubur itu sudah kosong, batu sudah dipindahkan. Tapi dengar-dengar baik-baik, batu itu dipindahkan bukan supaya Yesus keluar, bukan. Sebab walaupun batu itu tetap di sana, dicor dengan ilmu modern yang paling modern sekalipun, Yesus tetap bisa keluar. Sebab tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Batu itu dipindahkan supaya orang luar lihat ke dalam.
bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know who holds the future. An empty grave, the living just because He lives. Ya, Dia bangkit. Saudara yang terkasih, jadi orang Kristen itu paling beruntung. Punya Tuhan yang bangkit. Abraham masih ada kuburannya di Mapela. Muhammad masih ada kuburannya di Medina. Tapi Yesus gak ada tulang belulangnya. Sebab Dia bangkit. Saudara. Karena itu saudara yang terkasih, ketika saya tahu dan meyakini Tuhan saya bangkit. Saya pernah diancam di Kalimantan, saudara-saudara yang terkasih. Pernah diancam di Kalimantan. Seorang bapak, saya lagi mandi di rumah pendeta. Siang hari Rabu saya masih ingat. Ada KKR sekitar 600 wanita ibu-ibu dari sebuah gereja namanya Kemah Injil, saudara yang terkasih. Lalu ketika saya selesai mandi, bapak pendeta itu berkata, Pak Hendri bapak ada tamu. Ini tadinya dia Kristen tapi sekarang gak Kristen lagi. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya keluar, saya lihat ada golok di samping, taruh di sampingnya. Lalu dia tanya saya begini, Bapak yang mau khotbah hari ini? Iya, khotbah baik-baik ya Pak. Dia naik, nadanya dinaikkan. Saya tahu dia sedang mengancam saya. Lalu saya tanya sama dia, Bapak kapan bawa parang? Kalau saya mau ke kebun dan kalau ada orang macam-macam. Dia naikin lagi nadanya. Lalu saya bilang, Pak lihat saya Pak. Bapak cuma bawa parang waktu mau ke kebun dan waktu orang macam-macam. Saya selalu bawa parang. Karena saya Henry Salak Parang. Saya bilang sama dia, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus itu dia bicara tentang nama Yesus. Kenapa kemudian mereka akhirnya kita baca nanti di penjara? Sebab kaum Saduki, sebagian kaum Sanhedrin itu tidak percaya dengan namanya kebangkitan dari antara orang mati. Padahal misi para murid-murid atau berita para murid-murid adalah Yesus yang bangkit dan mati. Yesus yang mati dan bangkit. Anda gak protes ya, saya balikin saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Anda tahu ketika Yesus disalibkan dengan beberapa pertemuan jalan. Dengan maksud begini, yang pertama saudara yang terkasih. Bahwa orang-orang yang coba-coba berbuat jahat, padahal memang Yesus tak pernah berbuat jahat. Mereka akan berhadapan dengan pemerintah Romawi. Saudara, dia disalibkan, saudara-saudara yang terkasih, dengan siksaan secara perlahan-lahan menuju kematian. Ketika Yesus disalibkan maka itu adalah penghinaan total. Karena dia disalibkan dengan dua penjahat. Ketika Yesus disalibkan maka itu adalah tontonan publik saudara yang terkasih. Dan ketika Yesus disalibkan mau kasih tahu pengikutnya. Dinasti Yesus sudah selesai. Tapi apakah betul? Tidak saudara. Hari Jumat tidak terjadi apa-apa. Sabtu tidak terjadi apa-apa. Tapi Minggu pagi ketika murid-murid datang saudara. Kubur Yesus atau batunya sudah terpindah. Dan Yesus sudah bangkit. Berapa kali penampakan Yesus? 11 kali. Paling kurang saudara yang terkasih 3 kali kepada Petrus. Kenapa? Karena Yesus lihat Petrus ini potensial untuk menjadi pemimpin. Anda jangan pikir ya kalau orang suka ngaco. Itu pasti ngaco terus. Belum tentu. Saya pelayanan anak-anak debt collector saudara. Dan saya ngerti bagaimana mereka. Saya ngajarin mereka nyanyi saudara yang terkasih. Sampai rekaman. Ini anak-anak Ambon, Timor, dan orang Papua. Suruh mereka berdoa, mereka gak mau. Mereka bilang, Bapak. Kan ngomongnya di belakangnya tinggi. Jadi kalau dia dorong mobil nanjak 1, 2, 3. Kalau mobilnya turun 3, 2, 1. Kira-kira begitu saudara. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang, Bapak doa kami belum lancar. Saya bilang gak apa-apa. Karena kali ini kita butuh doa yang tidak lancar. Lu mau alasan apa lagi? Saudara yang terkasih. Akhirnya mereka sengaja terlambat. Saya bilang buat peraturan. Mereka buat peraturan sendiri. Siapa yang terlambat dia yang berdoa. Besok-besok gak ada yang terlambat. Semua lampu merah dekat Blok M diterobos sama mereka. Yang penting mereka tidak terlambat supaya tidak berdoa. Tapi saya panggil mereka satu-satu. Saya mau untuk yakinkan diri saya bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus. Dan kemudian kami rekaman. Dan kemudian saudara dari persekutuan itu 3 orang jadi hamba Tuhan. Allah kita dahsyat. Kuasanya dahsyat. Gak tertandingi. Karena itu saudara yang terkasih Petrus. Bapak Ibu ketika dia mulai yakin bahwa Yesus bangkit. Lalu ditambah dengan penampakan Yesus kepada murid-murid. Untuk meyakinkan mereka gak gampang hari itu kalau orang bangkit dari antara orang mati. Sekarang Yesus mau tunjukkan bahwa dia Tuhan yang mau tidak berkuasa untuk dia selama-lamanya. Karena itu dengar baik-baik. Kematian adalah akhir dari kehidupan. Itu tidak salah tapi juga tidak benar. Sebab sesudah kematian masih ada kehidupan. Dan kehidupannya adalah kekal. Tinggal pilih. Mau di neraka selama-lamanya. Atau di surga selama-lamanya. Dan dari muka Bapak Ibu.
kita akan ketemu di surga selama-lamanya. Amin, amin. Jangan Anda pernah tanya di sebelah, opa umur berapa? 69. Tahun depan opa lewat. Belum tentu saudara yang terkasih. Tadi saya khotbah di sebuah gereja, di belakangnya kuburan. Dan saya bilang kuburan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu menunjukkan tidak ada orang yang bisa merekayasa usianya. Kapan Tuhan panggil? Teman saya istrinya sakit. Saudara yang istrinya sakit, saudara yang terkasih. Dia istrinya 10 tahun sakit, nggak meninggal. Sampai sekarang masih ada. Saudara-saudara. Ada teman saya baru sakit 1 minggu, meninggal saudara. Jadi jangan pernah pikir saudara yang terkasih. Kita sedang antri, siapa yang duluan? Pilih aja sendiri saudara yang terkasih. Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Anda duluan. Bisa saudara yang terkasih. Anda mau pilih yang mana silakan. Tapi Bapak Ibu, kapan pun Tuhan panggil kita, ada tempat di surga. Memuji anak domba selama-lamanya. Saya suka itu lagu yang terakhir itu, kalau ku hidup itu. Tadi saya mau maju itu, mau suara 3 itu ke depan saudara. Cuma karena gak dipanggil saya gak maju. Karena saya dengar ada yang suara 2 di sana ya. Saudara-saudara yang terkasih. Wah luar biasa. Hidup bagi Kristus. Hatiku tetap menyembah. Mataku tetap tertuju padamu. Kebanggaan saya saudara. Untuk Tuhan saudara. Untuk Tuhan. Nyanyi untuk Tuhan. Khotbah untuk Tuhan. Bicara teman-teman untuk Tuhan. Semuanya saudara yang terkasih. Mari kita lakukan itu dengan kasih. Ya, dengan kasih. Semua kita berlomba-lomba saudara. Paulus berkata, aku meninggalkan segala sesuatu di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada sesuatu yang ada di belakang. Berlomba-lomba. Saudara yang terkasih dalam bahasa aslinya. Sudah ketika berlomba itu ritmenya tadinya teratur. Tapi kemudian Paulus mendapat tantangan. Saudara yang terkasih ada masalah. Ritme kemudian mulai berketukan yang agak lemah. Tapi kemudian dia berdoa. Dia minta Tuhan tolong dia. Lalu dalam bahasa paduan suara dibilang a tempo. Kembali lagi kepada tempo yang semula. Keren anak Tuhan. Enggak pernah kalah. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya dulu disuka dikatakan begini, Henry kau sudah hitam pendek hidup lagi. Itu menyakitkan banget. Tapi begitu saya kenal Tuhan saya pede banget. Gak peduli orang mau jadi apa. Yang saya tahu we are the ambassador of Christ. Udah bisa bahasa Inggris saya baru 1 hari saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah duta. Makanya Petrus berkata, dia khotbah saudara ribuan orang bertobat. Ini pengkhotbah besar. Ada orang yang ribuan kali berkhotbah, nggak ada yang bertobat. Ini persoalan besar saudara yang terkasih. Tapi Petrus dia hebat, bukan karena dianya. Latar belakangnya orang biasa, dia nggak pernah mengecap pendidikan. Saudara SMA, pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi jangan anggap enteng nelayan yang ada di dalam tangan Tuhan bisa jadi hebat. Apalagi saudara saya tahu saudara orang berpendidikan. Dari cara Anda menatap saya tahu Anda orang pintar. Karena hanya orang pintar yang tahu orang lain pintar. Oh ngerti ya. Kadang-kadang orang gak ngerti saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Petrus berkhotbah di bawah kolong langit ini ya. Saudara yang terkasih dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Makanya bangga dengan Yesus harus lebih daripada bangga dengan apapun. Saya bersyukur kalau lihat saudara sukses dalam pekerjaanmu. Saya bersyukur kalau saudara sukses di dalam kehidupan sosialmu, intelektualmu, ekonomi, puji Tuhan. Tapi itu semua hanya alat. Tujuan dari hidup anak-anak Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ada pendeta satu yang kaya dibilang sama pendeta satu. Yang biasa ditanya jam tangan kamu berapa? 2 juta. Ini dong 50 juta. Lalu teman saya yang jam tangannya 2 juta tanya sama jam tangan yang 50 juta. Sekarang jam berapa di situ? Jam 10. Sama di sini juga jam 10. Gak penting yang itu. Puji Tuhan kalau Anda punya barang yang baik. Puji Tuhan itu berkat. Saya tahu sekecil apapun saudara yang terkasih orang kasih. Saya tahu itu berkat. Untuk menyatakan bahwa kita ini semua bersaudara. Apa yang saudara punya itu saya punya. Amin. Oh coba Anda pintar banget. Gak ada yang ngomong. Pintar banget saudara. Anda ini kayaknya banyak mengalami duka cita ya. Luka-luka jadi Anda perhatikan baik. Petrus berkhotbah saudara yang terkasih. Sekarang bukan dia lagi. Tadinya dia tonjolkan diri. Sekarang dia enggak lagi. Ketika dia menyadari bahwa hidupnya sebenarnya lemah. Enggak ada apa-apa. Dan sebenarnya Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Sekarang saudara berita isi beritanya. Yesus, Yesus, Yesus dan terus Yesus. Gak ada yang lain saudara yang terkasih. William adalah seorang anak muda berlayar ke New York. Ibu kota itu Amerika itu New York apa New York ya?
Ada orang Indonesia bilang New York katanya. Bukan. Washington DC. Aduh. Saudara yang terkasih, lalu kemudian dia beralih ke New York. Di atas kapal dia bilang sama nakoda kapal, saya ingin jadi pengusaha sabun. Lalu nakoda kapal itu berkata, cuma 2 hal yang bisa buat kamu sukses. Yang pertama, kamu setia dengan perintah Tuhan. Yang kedua, kamu kerja keras. Dan dia setia dengan perintah Tuhan. Salah satu kesetiaan dia terhadap perintah Tuhan adalah dia kasih perpuluhan. William ini kemudian dia kerja keras dan dia kasih 10. Dia kerja keras, dia mulai menanjak saudara karyanya. Dia kasih 20-30% sampai puncak kesuksesannya. Dia memberi kepada Tuhan 90%. Dia adalah William Holgate. Pasta gigi yang kita suka pakai. Itu anak Tuhan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak miskin. Nah, dia gak butuh. Tapi dia mau hati kita jangan dijajah sama harta. Ada orang yang kerja nggak tahu lagi mau ke gereja, saudara. Oh Bapak, apa namanya, kok nggak ke gereja? Ya ada kesian, anjing saya di rumah nggak ada yang jaga. Satu kali anjingnya ke gereja, dianya tetap di rumah, saudara yang terkasih. Karena kita manusia, saya baru pulang dari Kupang, saudara. Di Kupang itu, di NTT itu ada satu kampung pulau namanya Rote. Satu kali saya nyebrang dengan ferry, saudara yang terkasih, ferry itu sekitar 3 jam. Kalau pesawat itu sekitar hanya 25 menit, dekat sekali. Lalu saya dengar cerita, satu kali ada seorang kakek lagi makan hamburger, saudara yang terkasih. Dia lagi makan singkong. Dia makan singkong sama jagung. Lalu saudara dia tanya satu anak muda yang dekat dengan dia. Kamu mau jagung? Oh singkong, oh enggak, itu makanan babi. Saya sudah lama di Jakarta, makanan saya hamburger sekarang. Si kakeknya agak sedih, tapi dia diam aja. Lalu kemudian kalau Anda mau ke Rote itu ada areal yang dimana terbuka, yang laut lepas. Jadi ombaknya gede. Rupanya anak muda gak biasa naik kapal, dia pusing, dia muntah. Dan ketika dia muntah, saudara yang terkasih keluar jagung dan singkong. Dan kakek ini berkata, babi siapa yang muntah di sini katanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus sudah mulai tinggalkan yang namanya aktualisasi diri. Sekarang fokusnya dia adalah kepada Yesus. Makanya kalau Anda baca 1 Yohanes 1, Rasul Yohanes bilang apa yang sudah ada sejak semula. Yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yesus itu. Fokus mereka adalah Yesus. Wah, saya percaya kalau setiap pemain musik fokusnya adalah Yesus. Penyanyi fokusnya Yesus, pengkhotbah fokusnya Yesus. Penerima tamu, soundman, saudara fokusnya Yesus. Yang pegang semua kita di fokusnya Yesus. Maka ibadah kita menjadi hidup. Karena fokusnya bukan diri kita. Fokusnya Yesus. Saya tahu ada ibu-ibu yang dandannya lama sekali. Dari mana tahu? Karena suaminya kadang-kadang suka kesel. Dan klakson karena dia sudah di mobil. Papa, tunggu Pak, ada Papa klakson. Salah lagi alisnya, diperbaiki lagi. Tapi begitu datang ke gereja, dengar pimpin pujian, nyanyi, pulang sang istri bilang, sayang kita makan. Iya makan, maaf ya kata suaminya tadi aku agak gak sabar. Iya aku juga maaf karena lama. Ibadah mengubah orang, saudara. Datang kepada Tuhan membuat karakter kita jadi lebih baik. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, saudara, dekat sama Tuhan. Saudara yang terkasih, Anda tentang Petrus, dia berkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan dia menyembuhkan orang. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Saudara ingat kan waktu orang Petrus dan Yohanes mau ke bait Allah, orang lumpuh itu menengadahkan tangannya memohon belas kasihan. Saudara yang terkasih dan dalam Tuhan, dan Petrus berkata, emas dan perak kami enggak punya, tapi apa yang kami punya kami beri kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang lumpuh yang 40 tahun itu usianya, dia berjalan, saudara yang terkasih. Dia berjalan. Dia berjalan. Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Sesudah gempa di Nias, kalau Anda baca pasti di Australia beberapa tahun yang lalu. Saya ikut satu yayasan namanya Lumbung Yusuf untuk menolong orang-orang di sana. Dan saya dipanggil untuk KKR dalam 3 hari itu. Di sebuah desa itu kami tinggal di sebuah rumah. Lalu pendeta, ada beberapa pendeta dan beberapa jemaat, beberapa dari yayasan ini bilang, Pak Henry, Bapak gak usah ikut ya. Kami akan doa keliling di kampung ini. Dan sebentar 5:30 kita akan jalan dari kampung ini untuk pergi, dari rumah ini untuk pergi ke lapangan di depan sebuah sekolah dasar, KKR-nya di sana. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
ketika kami jalan 5:30 dan puji-pujian dimulai, ya, lebih bagus yang di sini sama musiknya. Mereka biasa aja saudara. Biasanya saya begitu, nanti di gereja lain saya bilang lebih bagus di sini daripada gereja kemarin. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka mulai nyanyi dan kemudian persilakan saya maju ke depan. Dulu kaki saya kalau belum kena stroke, saya masih lincah, saya bisa lari ke sana, saya bisa jalan ke sini secara sound system, secara sistem suara nggak pengaruh suaranya, tapi saya melihat orang secara dekat, saudara, bertatu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya waktu mau jalan melangkahkan kaki saya, kok berat kaki saya. Nggak bisa dilangkahkan. Mau ke kiri nggak bisa. Oh, ada sesuatu yang tidak wajar ini. Saudara yang terkasih. Sebentar Pak Nikolas lagi mau foto saya. Lalu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengadakan muka saya ke depan. Dan saya lihat ada seorang bapak badannya besar kayak Alex begini, lebih gede lagi, tinggi. Dia pakai, saudara yang terkasih, celana krem, baju putih. Dan dia menatap saya dengan tatapan yang bukan berkata, Pak terima kasih sudah datang di desa kami. Terima kasih Pak, sebentar kita akan foto bersama-sama. Tapi tatapan itu saya akan berkata, sebentar Bapak lihat apa yang terjadi. Dan saya mulai khotbah sambil doa. Saya bilang, Yesus tolong. Saya ambil khotbah, saya doa. Yesus, hati saya terarah kepada Tuhan, tolong. Dan di atas menit ke-7, sebelum menit ke-10, saya mulai kaki saya seperti terlepas dari jeratan, dari ikatan. Lalu saya mulai jalan ke kiri, saya mulai jalan ke kanan. Saya bicara tentang keunggulan Yesus, kedamaian dalam Yesus, sukacita dalam Yesus, ketenangan di dalam Yesus. Dan saya kemudian khotbah hampir 50 menit. Saya minta satu nada, lalu kemudian kita nyanyi sama-sama. Lalu saya bilang, dengar baik-baik. Malam hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Pendeta tidak bisa menyelamatkan, organisasi gereja tidak bisa menyelamatkan, agama tidak bisa menyelamatkan. Dan saya kutip ayat ini, Petrus berkata dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa diberikan kepadanya untuk diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Karena itu, kalau di antara saudara malam hari ini saya bilang, ada yang membuka hati terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya bilang berdiri di tempat. Mulai orang berdiri, kiri kanan berdiri. Lalu saya bilang jangan cuma berdiri, maju ke depan. Dan mereka mulai maju, saudara terkasih. Saya puji Tuhan. Tapi saya kaget sekali ketika saya menghadap ke depan. Bapak yang tadi menatap saya dengan tatapan yang seperti mengancam itu. Bahunya terguncang karena dia menahan isak tangis. Lalu dia berjalan ke depan. Dan di depan stage itu saudara tanah. Dan itu becek karena habis hujan. Tapi dia jatuhkan badannya di atas dua lututnya. Dan dia menangis dan terus menangis. Lalu beberapa hamba Tuhan, bapak-bapak datang dan mereka merangkul dia. Mereka doakan dia. Mereka terus doakan dia. Dan kemudian selesai ibadah mereka layani dia. Dan akhirnya dia dikasih minum. Dan dia berkata begini. Tadi saya mau coba sebenarnya. Ilmu pendeta itu lebih kuat atau ilmu saya lebih kuat. Tapi ternyata ilmu pendeta itu lebih kuat. Lalu teman-teman pendeta berkata itu bukan ilmu pendeta itu. Tapi itu adalah kuasa dari Yesus. Yang malam hari ini menerima kamu menjadi anaknya. Oh saudara. Sebagai hamba Tuhan. Kalau kita lihat orang bertobat itu sukacitanya luar biasa. Saya gak mimpi jadi pendeta saudara. Gak mimpi saya jadi pelayan. Karena di kampung papa saya jadi gembala sidang. Tiap bulan cuma diantarin pisang sama singkong. Masa depan seperti apa yang saya bisa gapai. Tapi Tuhan saya ajaib, Tuhan kita ajaib. Waktu saya bertamu di calon istri saya. Papanya tanya, Neng, karena dia orang Sunda. Neng, gitu kan dipanggilnya. Ya saya kalau panggil dia neng, itu kalau jam 12 siang. Kalau jam 12 malam, neng. Ya karena itu istri saya saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ditanya, Neng kamu mau makan apa? Kalau masa depan suamimu pendeta. Dibilang pendeta itu masa depan suram. Tapi hari ini saya berdiri dan saya berkata, anak-anak Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Pendeta bahkan sekarang matinya kekenyangan saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saudara mari terus kita setia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu mau bersemangat, mau bergairah. Kalau ke Jakarta saudara yang terkasih datang ya kalau saya ibadah di satu tempat. Bukan nama saya saudara-saudara yang terkasih. Lihat kita ketemu ya. Saya yang traktir. Ya saya yang traktir. Nah jangan bapak-bapak traktir. Ibu-ibu. Nah tapi kita ngobrol. Karena saya suka bersahabat. Saya suka berteman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang muslim ini sudah punya teman banyak. Kalau di lapangan tenis satu kali ada satu ibu pingsan. Saudara namanya Ibu Rita, agak gemuk. Nah saudara yang terkasih, kita tahu lapangan tenis itu agak besar. Jadi kalau dia paksa diri, sehingga akhirnya dia tidur dan dia tuh gak sadar saudara. Teman-teman bilang nyebut. Nah saya kemudian seperti Tuhan gerakan maju ke depan. Dan kemudian saya maju dan saya pegang telinganya. Saya bisikan dalam nama Yesus, Ibu Rita disadarkan. Udah lama dia sadar. Lalu orang bilang sama saya, dukun, tukang doa. Katanya. Mereka julukin saya saudara. Gak apa-apa. Karena saya tahu saya harus jadi berkat.
Saya harus, saudara yang terkasih, meyakinkan ke orang bahwa memiliki Yesus itu adalah keuntungan terbesar dalam hidup. Memiliki Yesus, memiliki ketenangan. Saudara, bukan berarti tidak ada persoalan. Saudara, kalau lihat Petrus, dia ancam loh. Mereka dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara. Bahkan sesudah saudara-saudara yang terkasih, mereka dikeluarkan. Mereka ngancam, nggak boleh lagi. Coba perhatikan pasal 4. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-18. Pasal 4 ayat 18 dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus, saudara yang terkasih, ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Pengalaman seseorang akan membuat dia bertahan. Saudara, ikut Tuhan nggak boleh cuma pengetahuan, saudara. Ikut Tuhan harus ada pengalaman. Ikut Tuhan tidak boleh hanya pengalaman, harus juga ada pengetahuan. Sebab orang kalau cuma pengalaman, nanti mistik-mistik baru timbul di dalam gereja. Kalau cuma berdasarkan pengalaman, nanti orang bilang, ih kalau bapak itu atau ibu itu yang pimpin pujian, bulu kuduk saya merinding. Itu berarti ada Roh Kudus di dalamnya. Oh tunggu dulu, Elvis Presley dulu kalau lagi nyanyi kita merinding semua, saudara. Ketika dia, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Merinding semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda cuma pengetahuan tanpa pengalaman, kekristenanmu mati. Itu yang dialami oleh Nikodemus. Profesor, doktor, tahu banyak, tapi nggak mengalami banyak. Lumpuh kehidupannya. Saya percaya gereja eklesia ini bukan cuma pengetahuan Alkitab yang dalam, tapi pengalaman juga dalam bersama dengan Tuhan. Jangan lupa undang saya lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus nggak takut sekarang diancam. Sebelumnya belum diancam sudah takut. Anda lihat bedanya? Sebelumnya Petrus sudah takut sebelum diancam. Sekarang diancam pun gak takut. Itu bedanya kita yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan atau asal-asalan di dalam Tuhan. Yuk, mari yuk. Kita anak-anak Tuhan serius dengan Tuhan. Tuhan akan sudah serius dulu dengan kita. Jangan pernah main-main. Bangkitkan iman. Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut. Supaya Anda dan saya bangkit dari kehidupan yang salah. Kehidupan yang tidak benar. Kehidupan yang lampau. Yang biasa-biasa. Kadang-kadang orang banyak alasan mau ke gereja. Aduh sakit. Aduh sakit. Ya kita ini akan sakit semua, saudara yang terkasih. Saya sampai sekarang juga kaki saya kalau lama berdiri. Anda lihat nanti kakinya agak berat, saudara. Makanya tiap hari saya jalan 1 jam setengah di sini. Saudara-saudara yang terkasih tinggalnya di Sherwin Avenue dekat dari sini. Jadi saya jalan supaya saya punya fisik yang kuat untuk pergi kemana-mana. Bukan apa-apa. Ya, orang bilang, Pak, Bapak kurusin sedikit. Ya, saya gemuk juga nggak jadi foto model, saya bilang. Bisanya model foto, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu mari, semua kita. Bapak Ibu suami istri ya. Jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang anak-anak gak mau keluar dari rumah. Karena mereka bilang di rumah ada papa yang mantap, ada mama yang mantap. Mereka cari kebahagiaan itu di rumah bukan di luar. Ada orang bilang, papa parah. Lebih baik saya di luar daripada di rumah. Karena itu saudara yang terkasih. Biarlah kita ini terdiri dari pribadi-pribadi. Tapi juga keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Kita saling peduli dengan orang lain. Bangkit sama seperti Petrus bangkit. Dan Anda tahu Petrus mempersembahkan hidupnya luar biasa. Ketika dalam kemudian perkembangan kekristenan. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih orang Kristen dikejar-kejar. Dan satu ketika ada kerusuhan di Roma. Petrus kemudian lari dari Roma. Dan dia mendengar suara Quo Vadis. Mau kemana. Dan Petrus kemudian dia balik. Dan dia ditangkap. Dan ketika saudara yang terkasih dia mau dihukum. Dia minta supaya dia dihukum disalibkan. Tapi bukan seperti Yesus. Dia minta disalibkan dengan kepala terbalik. Sebuah penghayatan akan kematian Tuhan. Yang Petrus sekarang mengasihinya tanpa syarat. Mari kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Saya agak sedih kalau dengar katanya ada pendeta kalau khotbah. Ada punya syarat. Salah satunya orang harus di atas 500 orang. Lalu persembahan harus sekian. Kalau saya gak cocok. Karena saudara-saudara yang terkasih.
Saya bukan pendeta besar. Dari dulu kecil terus saudara-saudara yang terkasih. Karena bagi saya pelayanan itu sudah syukur Tuhan mau panggil kita pelayanan. Yang lain itu hanya tambahan. Yang penting Tuhan bilang setia sampai mati. Be faithful until death. And I will give you crown of life. Dia pakai kita mahkota kemuliaan. Semua kita nanti dapat mahkota. Mari setia. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita kunci saya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi katakan, aku berserah. I surrender all. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Musik, mainkan lagu ini. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini? Saya tidak tahu pergumulan dan air mata yang mewakili persoalan seperti apa. Tapi jangan lupa Petrus pun demikian. Dia bahkan menjadi murid Yesus paling dekat. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, dia kalah. Karena dia tidak sungguh menaruh Yesus untuk menguasai hidupnya. Namun sesudah kebangkitan, dia betul-betul menyerahkan hidup sepenuhnya. Hari ini, izinkan saya untuk bertanya kepada saudara. Ada saudara yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, penyakit-penyakit atau apa saja. Jangan lupa Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Di atas kayu salib Yesus sudah mengalahkan segala sesuatu yang namanya persoalan. Tapi juga Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Artinya Dia yang pegang tangan kita sehari-hari. Dia yang kuatkan kita. Dia yang peluk kita. Dia yang memberkati kita. Karena itu saya mau kita nyanyi satu kali lagi dengan penyerahan yang total kepada Tuhan hari ini. Bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah Tuhan merendah hidup Anda jauh lebih baik lagi daripada hari kemarin. Bahkan hari ini. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba bawa setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lawat mereka sama seperti Engkau lawat murid-murid. Engkau lawat Petrus, murid-murid dengan segala macam karakter mereka. Sama seperti kami yang hari ini punya karakter yang berbeda-beda. Tapi satu hal kami percaya, dalam nama Yesus, melalui kebangkitannya kami bisa diubahkan lebih baik lagi. Kalau Petrus Tuhan bisa pakai, maka kami di ruangan ini lebih pintar dari Petrus. Kami di ruangan ini mungkin lebih hebat dari cara memecahkan sebuah persoalan. Tapi ketika Petrus, dia hanya mementingkan kekuatannya. Sebenarnya dia manusia lemah. Kadang kami juga demikian Tuhan. Seringkali kami pikir pengalaman kami hebat, pengetahuan kami banyak. Tapi kami terbatas. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan,
Kami mau izinkan dan biarkan Engkau yang merendah hidup kami, membentuk hidup kami, membangun hidup rohani kami makin baik. Kami akan berkata sekali, Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Kami mau peluk dia, kami mau sembah dia, kami mau tinggikan dia. Kami mau melayani dia. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai sahabat, sebagai jemaat di tempat ini eklesia. Tuhan Engkau memberkati kami semua, hamba-hambamu Tuhan Yesus. Oh Panik, Ibu dan semua hamba Tuhan yang lain, semua pelayan. Kami berlomba-lomba untuk meninggikan dia Yesus, memuliakan dia lebih daripada apapun. Sebab segala sesuatu akan berakhir, tapi nama Yesus akan tetap kekal selama-lamanya. Bapak terima kasih. Ini doa dan penyerahan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin.